itu ada dua cara, kamu suka yang mana ya, pakai matematika lebih cepat, sehingga jawabannya adalah C, 120 meter. Oke, nomor 19. Ini sekarang sampai pada hukum Newton ya. Hukum Newton, kita lihat percobaan hukum 2 Newton. Nah, kita ingat hukum 2 Newton, kita langsung ke rumus saja. Hukum 2 Newton bahwa A itu sama dengan F dibagi dengan M. F nya makin besar, A nya makin besar pula. M nya makin besar, lah A nya malah makin kecil kan ya. Kita lihat pilihannya, pertanyaan kesimpulan dari percobaan ini, ada percobaan ya, ini ada ini namanya, ini bebannya ya, massa benda ini ya. Kemudian ini dianggap sebagai ini yang menarik toh, ini kan yang menarik ke bawah, berarti ini dinamakan gaya. Gayanya itu ini ya, kan yang menarik ini, gaya itu kan suatu tarikan. Ini gaya, ini massa benda. Nah, kalau ini ada benda di sini kemudian dihubungkan dengan katrol, ini ada beban di sini, otomatis beban ini akan menarik massa benda ini ya, ketarik ke sana terus ke bawah. Gayanya hanya satu beban, ini 2 beban. Sedangkan yang ini bebannya 1, cuman massanya benda ditambah ini. Nah, massa bebannya ditambah. Kira-kira yang paling cepat yang mana ini? Yang paling cepat gerakan bendanya ini kan ke sana, gerakannya ke sana. Nah, gerakannya paling cepat yang mana? Ya, tentunya yang ini kan ya, yang menarik kan banyak ini. Gayanya tarikan kuat ini. Maka kesimpulannya gayanya yang besar ini yang paling cepat ini. Jadi percepatan ini A ya, berarti ini A, percepatannya ada A di sini A. Berarti A-nya itu besar kalau F-nya besar, M-nya kecil. Nah, begitu kan? Jadi kalau gayanya besar, M-nya kecil, nah kecil, A-nya besar. Gitu ya kesimpulannya. Beda dengan yang ini, yang C ini ya. Yang C ini kan gayanya kecil, yang narik kecil, tarikannya, beban yang ketarik besar, sehingga A-nya lambat kan? Lambat. Jadi percepatannya diperlambat. Kalau massanya besar, gayanya kecil. Jadi kalau I-nya itu kecil, kalau F-nya kecil, M-nya malah besar, seperti yang C ini ya. Gambar ketiga ini. Gambar ketiga ini kan M-nya besar. M-nya besar, tapi F-nya malah kecil. Lah, kecil dibagi besar kan hasilnya kecil. Gitu, jadi paling lambat ini. Nah, kita lihat simpulannya. Menambah massa beban, menambah massa benda akan menambah percepatan. Ini loh, massanya ditambah akan menambah percepatan. Betul, menambah percepatan. Dan menambah gaya, menambah percepatan. Menambah gaya, percepatan. Ya, yang ini betul ya kalimat awalnya. Kalimat awalnya salah ya, massa beban, massa benda akan menambah massa benda akan menambah percepatan. Salah kalimat ini ya. Salah, masanya ditambah kok malah cepet, salah. Kemudian dan menambah gaya akan menambah percepatan, yang ini bener. Nah, berarti kan salah kan ya, salah berarti kan, ada yang salah. Yang B, menambah gaya seperti ini ya, yang gambar 2 ini menambah gaya akan menambah percepatan, betul ya. Dan menambah massa akan mengurangi percepatan, menambah massa mengurangi percepatan, betul juga ya, betul juga. Nah, sedangkan yang C, mengurangi gaya dan menambah massa akan menambah percepatan, salah ya, mengurangi gaya salah, menambah percepatan salah. Kemudian mengurangi massa dan menambah gaya, akan menambah percepatan, mengurangi massa menambah gaya, massanya dikurangi, gayanya ditambah. Mengurangi massa dan menambah gaya. Mengurangi massa itu menambah percepatan, boleh. Menambah gaya akan menambah percepatan, boleh. Berarti juga boleh. Berarti jawabannya ada 2 pilihannya ya, B atau D begitu ya. Oke, kita lanjut sekarang yang nomor 20. Kereta api yang dihentikan tiba-tiba menimbulkan tumbukan antar gerbong. Hal ini berkaitan dengan kereta api kalau sudah bergerak
itu kan inginnya bergerak terus ya, sehingga kalau dihentikan dia akan tumbuk-tumbukan ya. Nah, tumbuk-tumbukan berarti ini sifat apa? Sifat benda untuk mempertahankan kedudukannya, mempertahankan gerakannya kan, berarti yang ini ya. Sehingga ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Benda yang diam ingin diam terus, benda yang bergerak ingin bergerak terus dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya yang bekerja, tidak ada gaya, atau jika resultan gaya yang bekerja adalah 0, itu adalah bunyi hukum 1. Nomor berikutnya, seorang mendorong mobil mogok dengan gaya 100 Newton sehingga mobil bergerak dengan percepatan, sebaiknya kita tulis aja ya, dengan gaya 100 Newton mobil bergerak dengan percepatan 2 meter. Oke, sekarang dengan agar mobil bergerak dengan percepatan, jika agar percepatan sekian, gaya yang diperlukan berapa? Gaya yang diperlukan berapa? Mau tahu ya maksudnya ya? Jadi ada mobil mogok, didorong. Kalau dengan gaya 100 Newton, dia hanya gerakannya, percepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, kemudian kalau agar mobil ini percepatannya hanya itu 5, gaya yang diperlukan berapa ya, ini F-nya berapa gitu ya, F-nya berapa. Taruhlah kita kasih kode 1 ya, ini gaya yang pertama mengakibatkan percepatan pertama, gaya kedua menyebabkan percepatan kedua, kan begitu ya, gambarnya begitu. Nah, ini kita pakai rumus apa? Hukum Newton 2 kan ya, hukum Newton 2. Kita lihat yang didorong kan mobil ini. Jadi hukum Newton 2 kan ada F, ada A, dan ada M. Jadi M-nya itu masanya mobil ini, M. Mobil punya M, punya massa. Kamu lihat mobil yang didorong kan sama ini mobilnya, sehingga M-nya kan sama kan ya, M1 dan M2 sama. Nah, maka kita bisa menuliskan dengan persamaan bahwa M yang pertama itu sama dengan M yang kedua. Nah, rumusnya hukum Newton, M adalah apa? Hasilnya kan F sama dengan M kali A. Kalau M berarti apa? M berarti F dibagi dengan A. Sehingga ini kita tuliskan di sini, M itu adalah F dibagi dengan A. Nah, ini juga sama, F dibagi dengan A. Kalau sini 1, kita anggap ini 1, sini 2, sini 2. Kita masukkan F1 nya 100 dibagi A1 nya 2 sama dengan F2 nya dicari ya, gayanya dicari, gaya yang kedua, bagi dengan A2 nya 5. Oke, 100 bagi 2 50 sama dengan F2 dibagi 5. Nah, kalikan silang ini per 1, F2 sama dengan F2 kali 1 F2, 50 kali 5 250 Newton. Nah, hasilnya 250 Newton. Ini ya hasilnya ya. D. Lanjut nomor 22. Seorang anak menendang bola sehingga bola menggelinding. Peristiwa tersebut berkaitan dengan penerapan. Nah, bola menggelinding berarti kan bolanya bergerak. Gerakannya kan tidak, kecepatannya tidak tetap. Nah, kecepatan kan berubah. Nah, berarti punya percepatan kan ini. Di benda ditendang berarti kan punya percepatan. Jadi pakainya adalah hukum 2 Newton kan ini. Benda bergerak. Kalau hukum 1 Newton kan bendanya diam. Jadi hukum 1 Newton tuh kemungkinan benda diam atau bendanya gerak lurus beraturan. Kalau ini kan bendanya bergerak
dan tidak beraturan, ya, kecepatannya tidak tetap. Maka jawabannya adalah hukum 2 Newton. 23. Sebuah mobil bermasa 1,5 ton, masa 1,5 ton, bergerak dengan percepatan 2 percepatannya. Berarti ini M, ini ada A di sini. Maka besarnya gaya, berarti ada F di sini. Berapa ya ditanyakan. Oke. Nah, ini lebih mudah dari tadi mestinya. Ini kan hukum Newton 2, hukum Newton juga atau ini ya. Nah, kita tuliskan di sini F rumusnya apa? Rumusnya hukum 2 Newton, F itu M kali A. M kali A. M-nya 1,5 ton. Nah, kita lihat satuannya ton. Harus dirubah jadi kilogram. Berapa kilo? 1,5 ton. Ton ke kilo terus 1000 ya, 1000 kilo. 1 ton itu 1000 kilo. Kalau 1,5 ton berarti ya 1500 kilogram. Sehingga kita masukkan 1500 kali percepatannya adalah 2 ya, 2. Hasilnya adalah 3000 Newton. Jadi D. Oke, nomor 24. Dua buah gaya yang berlawanan, masing-masing F1 30, F2-nya 50. Bekerja pada benda yang masanya 4 kilo. Menyebabkan benda bergerak dengan percepatan titik-titik. Ditanyakan ya, A-nya berapa kecepatannya. Jadi kalau digambar, ini ada benda, dua benda, masanya M-nya 4 kilo. Kemudian ada dua buah gaya yang bekerja, F1 dan F2. Bekerja bendanya arahnya berlawanan. Berarti anggap saja ini ada F1, ini ada arahnya berlawanan, berarti yang satu ke sini ya. F1-nya 30 Newton, F2-nya misalkan ini F2-nya 50 Newton. Misalkan ya, maka berapa A-nya? Ditanyakan A-nya. Nah, kita seperti ini tetap pakai rumus Newton. Mencari A, rumusnya mencari A apa? A sama dengan, nah, F per M ya, F per M. Tapi karena F-nya kan 2 nih, berarti ini sigma F ya, sigma F per M. Jadi kalau gayanya penyebabnya lebih dari 1 ya pakainya tambah tanda sigma, artinya jumlah gaya atau resultan gaya, sama dengan, nah, resultan ini F1 dan F2 resultannya berapa? Nah, kita ingat resultan gaya itu kalau arahnya berlawanan kita ambil selisihnya. Berapa selisihnya? 50 kurangi 30, 20 dibagi dengan masanya 4, jadinya 20 bagi 4 5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah D. Nomor 25. Pernyataan. Nah, ini benda tidak bergerak. Benda bergerak lurus berubah beraturan. Ini berarti benda tidak bergerak, berarti V-nya 0 ya, tidak bergerak. Kalau ini benda bergerak lurus berubah beraturan, berarti ini GL BB. Kemudian yang ketiga ini GLB BLB, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti ini sama GLB lagi ya. Nah, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, berarti jika sigma F sama dengan 0, nah, maka pernyataan yang benar adalah kalau sigma F sama dengan 0 itu kan ini hukum 2 Newton, hukum 1 Newton. Kalau jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, bunyinya hukum 1 Newton ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus
ukuran GLB, maka ini adalah hubungannya dengan hukum 1 Newton. Jadi kalau sigma F nya itu 0, maka bendanya itu diam atau GLB, maka pilihannya adalah 1 ya, diam. Ini kan diam, artinya diam, tidak bergerak atau diam. Terus GLB ini 3, ini ada lagi GLB lagi. Wah, berarti 1, 3, 4. Jawabannya C. Begitu ya. Oke. Lanjut nomor 26. Balon ditiup kemudian dilepaskan. Angin keluar, ini balon ditiup terus dilepaskan. Akibatnya apa? Udaranya keluar. Nah, udaranya keluar. Jadi balonnya memberi aksi ya, menyemburkan udara, sama udaranya juga mendorong balon. Nah, ini berlaku apa? Hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Jadi itu ya nomor 27. Sekarang ini tabel berikut, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Ini ya, antara gaya, massa, dan percepatan. Lambangnya gaya itu F, massa itu M, percepatan itu A. Dimana ini berarti menggunakan hukum Newton, hukum 2 Newton. Rumusnya apa? F sama dengan M kali A. Nah, kamu cocokkan satu-satu, yang bener yang mana gitu kan ya. Misalkan ini 50 itu sama dengan 2 kali 100. Bener apa salah? 50 sama dengan 2 kali 100. Salah kan ya. 25 itu 5 kali 5. Bener enggak? Bener. Berarti ini bener ya. Yang bawah 3, 10 itu 2,5 kali 12 salah. 5 itu 10 salah. Jadi yang bener nomor 2 atau B jawabannya. Seorang mendorong meja dengan gaya 100 Newton. Ini mendorong meja seperti pada gambar. Jika massa meja, ini massanya 20 kilo, gayanya ini adalah 100 Newton, gaya geseknya ini 10 Newton. Nah, kita pakai hukum 2 Newton. Kalau ada benda bergerak, hukum 2 Newton kan mesti ya, hukum 2 Newton seperti ini. Nah, kita pakai rumus sama F. Nah, ini gayanya kan lebih dari 1. Ini gaya yang pertama, ini gaya yang kedua. Berarti nganggune pakainya rumus sigma ya. Berarti A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, sigma itu resultan gaya. Nah, ini arahnya kan berlawanan. Kalau berlawanan tidak searah berarti selisihnya. Ya, selisihnya 100 dikurangi 10 kan ya. Jadi kalau kita tulis sigma F dikurangi dengan F gesek dibagi dengan M. F nya 100 dikurangi 20 dibagi dengan M nya 20 sama dengan 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Oke, arahnya kemana? Arahnya ya ke kanan ya, mengarah ke kanan. Berarti A nya ke kanan. Sebesar itu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, jawabannya mana? Oh, sorry 100 20 80 bener. Hasilnya 4 ya, berarti ini diganti 4 saja ya, 4. Jadi jawabannya D ya, ganti 4. Itu caranya. Lanjut nomor berikutnya. Oh, ini sekarang sudah ke gerak makhluk hidup ya. Ini kita mulai dengan gerak pada manusia nih. Tulang panjang mempunyai lubang
atau saluran yang besar. Jadi ini tulang ya, tulang. Nah, punya lubang atau saluran, dalamnya ada lubangnya ya, tulang ya. Di tengah, yang terdapat di tengah sini, diisi oleh jaringan berlemak. Di dalam saluran ini ada jaringan yang berlemak. Ya, disebut apa ini? Ya, kita lihat spons tunggal. Spons kan di pinggir. Ya, sebelum tulang rawan ya. Kemudian kartilago itu tulang rawan ya, tulang rawan di pinggirnya ya, yang di pinggirnya. Di sini kan ada spons itu yang banyak rongganya itu ya, yang ringan. Kemudian ada tulang rawan. Sumsum. Nah, sumsum itu yang ada di dalam saluran ya, di dalam tulang itu kan ada sumsum yang berlemak itu. Membran yang menyelimuti membran sebelum tulang yang keras ini namanya periosteum. Nah, maka jawabannya adalah sumsum. Berarti kan gambar tulang gelang bau. Ini bau. Ini tulang selangka ya, di sini selangka. Lengan atas ya, lengan atas. Yang ini belikat ya, ini belikat. Yang ini kan pangkal tulang lengan atas ya. Kemudian di sini ada sendinya ya, sendi peluru. Sehingga jawabannya tulang belikat itu yang P, jawabannya yang A. Perhatikan hubungan tulang berikut, bau dan lengan atas, pinggul dan paha, dan seterusnya. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi geser adalah, nanti kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dulu yang awal, sendi putar dulu. Ini sendi peluru, yang ini peluru. Pinggul dan paha. Nah, pinggul dan paha itu juga peluru kan ya, sama dengan peluru juga ini ternyata. Kemudian yang ketiga, tulang tengkorak dan leher. Nah, ini baru putar ya. Sendi putar tuh yang nomor 3. Ini nomor 3 dulu. Nomor 3 ada 2. Ini sama ini. Sekarang yang berikutnya, sendi engsel. Kita lihat, cari sendi engsel, pergelangan tangan. Ini bukan engsel. Lengan atas dengan lengan bawah. Nah, lengan atas dengan bawah ini. Nah, ini ya. Ini tangan kita misalkan, nah di sini. Ini di engsel. Jadi yang nomor 5 ya, lengan atas dengan nomor 5 di engsel nomor 5. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Dan seterusnya bisa dilihat nomor 1. Ini sendi peluru itu nomor 1, bener kan? Nomor 1 peluru. Nomor 4 ini sendi geser itu nomor 4. Ini pergelangan tangan, sendi geser. Oke, lanjut. Kejang otot dapat disebabkan oleh bakteri. Nah, kejang otot itu namanya tetanus ya, tetanus. Nah, tetanus itu penyebabnya adalah bakteri tetani ya, tetanus bersama ya, Clostridium tetani. Jawabannya C. Jika tangan T dinaikkan, maka yang relaksasi adalah bagian nomor tangan T. Tangan T itu ini ya, T. Ini tangannya ya. Kalau ini dinaikkan ke sana, maka ini yang bagian atas ini kan, kalau olahragawan itu binaragawan ini, kalau ini dinaikkan ke atas ini kan naik merengkel gitu ya. Nah, ini namanya kontraksi ya, ini berkontraksi. Ini namanya bicep ya, di sini bicep berkontraksi. Kemudian di bawah, yang bagian bawah ini yang nomor 3 ini tricep namanya, tricepnya kebalikan kontraksi, berarti relaksasi. Jadi pertanyaannya, maka yang relaksasi adalah nomor 3.
34. Perhatikan gangguan tubuh berikut: atrofi, hipertrofi, skoliosis, tetanus, osteoporosis. Di antara kalian di atas yang digolongkan sebagai gangguan pada tulang. Pada tulang ya, tulang berarti yang sudah kita ngerti itu ya, skoliosis. Kalau trofi ini otot ya, ini otot, ini enggak. Ini kan atrofi kan pengecilan otot, hipertrofi pembesaran otot ya. Kemudian skoliosis itu apa? Kelainan tulang belakang melengkung ke samping ya, samping ke kiri apa ke kanan. Jadi ini benar tulang ya, tulang. Tetanus tadi otot kejang tadi ya, berarti ini tidak ya, otot ini. Terus osteoporosis lah ini tulang nih ya, tulang sini ya. Nah, berarti jawaban adalah 3 dan 5. C. Nomor 35, otot. Sekarang gambar otot apa ini? Nah, otot tersebut terdapat pada organ. Nah, ini otot ini terdapat pada organ apa? Kita lihat ini bentuknya lurik, berarti ini otot lurik ya, otot lurik. Otot lurik itu sadar apa tidak sadar? Otot lurik kan otot yang sadar, di bawah kesadaran kita gerakannya. Nah, yang di bawah kesadaran kita apa ini? Nah, kita lihat jari-jari ya, jari-jari itu di bawah perintah kita, otak kita. Nah, di bawah kesadaran ya, ini berarti jari-jari. Kalau jantung kan tidak sadar, ini tidak sadar. Pembuluh darah tidak sadar, usus tidak sadar. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya A. Nomor 36. Nah, sekarang gerak pada tumbuhan ini. Gerak tikmotropi dapat dilihat pada tanaman tikmo. Tikmo itu karena sentuhan ya, sentuhan. Tropi itu dipengaruhi arah datangnya rangsang. Kalau putri malu itu tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Dari mana rangsangnya? Dia menutup ya, daunnya menutup. Berarti bukan, putri malu bukan. Nah, kalau mentimun kan melilit ya, seperti suplir itu ya, melilit pada. Jadi kalau dia nyentuh tiang penyangga, dia akan mutar gitu. Berarti ini ya jawabannya, dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau asam jawa kan tidak. Pete, kalau pete itu gerak pada tanaman polong-polongan itu, yang pada malam hari waktu mau maghrib itu dia daunnya menutup. Nah, kalau ini enggak, berarti 37. Gerak akar tanaman menuju ke sumber air. Gerak daun polong-polongan sore hari menutup. Nah, gerak akar menuju ke arah pusat bumi. Gerak menutupnya stomata. Gerak melilitnya seluruh markisa pada batang. Pernyataan di atas yang termasuk gerak tropisme. Nah, tropisme itu dipengaruhi oleh dari mana datangnya rangsangan itu ya. Tropisme. Gerak akar tanaman menuju ke sumber air. Lah, ini dipengaruhi sumber airnya di mana, dia gerakannya kemana. Ini dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Berarti ini termasuk tropisme. Namanya apa ini? Hidrotropisme ya. Nah, kemudian yang kedua, gerak daun tanaman polong-polongan kalau sore hari menutup. Nah, ini tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Pokoknya kalau sore dia langsung menutup, tidak ada rangsangan dari mana enggak. Tapi itu ya, berarti bukan yang nomor 2. Bukan. 3. Gerak akar menuju ke pusat bumi. Nah, ini dipengaruhi dengan apa? Gravitasi yang mempengaruhi, berarti dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Gerak menutupnya stomata. Nah, ini menutupnya stomata enggak ya? Enggak. Oke, berarti enggak. Terus yang gerak melilitnya seluruh makrisa ya, tadi sentuhan tadi ya, hampir sama dengan mentimun tadi. Sentuhannya dari mana? Dia berputar kemana? Semuanya dari mana dia putar. Nah, berarti ini termasuk. Nah, ini termasuk tikmotropisme berarti nanti ya, yang ini ya, gerak melilitnya ini. Kemudian sudah ya berarti ya. Jadi jawabannya yang benar yang tropisme adalah 1, kemudian 3 dan 5. 1, 3, 5. Jawabannya C. Gerak pada tumbuhan yang tidak ditentukan arah datangnya rangsang. Nah, ini tidak ditentukan arah datangnya rangsang. Nah, itu berarti yang nasti. Kalau ditentukan kan tropisme ya.
kan tidak ditentukan. Kalau tidak ditentukan tuh nasti, kalau ditentukan namanya tropisme. Nasti jawabannya C. Gerak tidur daun majemuk tanam lagu musik menjelang petang. Lah ini tadi yang di atas tadi ya. Nah ini kan tidak dipengaruhi arah datangnya. Kalau tidak dipengaruhi berarti yang nasti, karena ini hubungannya dengan cahaya toh. Cahayanya kalau sore malam kan bermalam semakin gelap. Nah berarti ini cahaya berarti foto. Nah foto nasti apa taksis? Foto nasti, karena tidak dipengaruhi oleh dari mana datangnya foto nasti. Oke, bunga tulip habitatnya di daerah dingin. Nah kita lihat daerah dingin terjadi, jika terjadi kenaikan suhu maka bunga akan mekar. Berarti ini penyebab mekarnya karena perubahan suhu. Nah perubahan ini termasuk gerak, jadi hubungannya dengan suhu. Nah suhu itu yang termo ya, suhu itu termonasti apanya. Oke, nomor 41, mekarnya bunga pukul 4 dimulai oleh, ini juga cahaya, dimulai oleh cahaya ya, cahaya C siapanya. Biji jagung diletakkan di atas kapas yang dibasahi. Setelah itu Februari tumbuh akar dan mulai bertunas. Tumbuhnya organ merupakan gerak dari dalam, gerak dari dalam ya, gerak dari dalam. 43, otot dan tulang yang kuat dan ringan dimiliki oleh hewan kuat dan ringan. Nah ringan berarti hubungannya dengan di udara, ringan ya, seperti otot dan tulangnya burung itu kan lebih ringan dan kuat tentunya ya. Berarti jawabannya yang hidup di udara. Alat gerak yang berbentuk airfoil dimiliki oleh hewan yang hidup di airfoil. Air itu kan udara ya, pundi-pundi udara kali ya. Nah, itu berbentuk airfoil, jadi yang di udara sama dengan yang ada. Oke, itu ya pembahasan kita tentang soal PTS. Terima kasih atas perhatian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.